warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lebih alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar diberi kesehatan, kelancaran dalam memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semua baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Gimana? Masih semangat? Semangat? Ya, bagus kalau masih semangat ya. Baik, kita sebelum masuk kepada pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya kehadiran dari kalian. Seperti yang saya lihat ya, sepertinya semuanya hadir ya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang membudidayakan pola hidup sederhana dan menyantuni Bapa. Pada tujuan pembelajaran yang akan dituju yaitu membaca, menerjemahkan, lalu menjelaskan dan memahami sifat dan kesederhanaan dalam hidup. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu sifat kesederhanaan, dan yang kedua yaitu kesederhanaan dalam hidup. Ada pula ayat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Quran surat Al-Furqan ayat 67 dan juga Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita anak-anak silahkan buka buku paket kalian ya. Bisa dilihat ya, di dalam buku paket itu ada gambar seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain ya. Setelah kita mengamati gambar dari buku, apakah dari kalian ada yang tahu sifat kesederhanaan itu apa saja ya? Ya, boleh, siapa? Ya, baik. Yang pertama yaitu tidak memboros-boroskan harta. Bagus. Siapa lagi? Ya, tidak melebih-lebihkan hartanya ya. Lalu apalagi? Tidak kikir dan juga tidak bakhil. Ya, sifat sederhana itu yaitu kita tidak memboros-boroskan atau melebih-lebihkan harta yang kita punya, dan kita juga tidak boleh memiliki sifat kikir ataupun bakhil. Nah, seperti yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 67, mari kita baca dan terjemahkan bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam tuftaru wa kana baina dzalika qawama. Dan artinya, dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka dengan tidak berlebihan dan juga tidak kikir, dan adalah pembelanjaan itu berada di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu tertanya sifat baik dari seorang mukmin, yaitu mereka tidak memiliki sifat bakhil dan sifat boros. Akan tetapi kita harus menjaga dan memelihara kedua sifat buruk tersebut, karena sifat boros pasti akan menghancurkan harta yang kita punya, dan boros juga akan menghancurkan masyarakat, karena walaupun kebutuhan pribadi keluarga sudah terpenuhi dengan kehidupan dengan gaya mewah, dengan pemborosan akan menjerumuskan seseorang kepada yang buruk seperti minum-minuman keras, berjudi, dan lain-lain, dan itu akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri, pada keluarga, dan kepada lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, jika kita diberi harta oleh Allah, kita harus menjaganya dengan baik. Lalu kita juga tidak boleh memiliki sifat kikir atau bakhil, karena itu akan membuat kita rugi dan menimbulkan kerusakan. Karena sifat bakhil itu
dia itu menumpukan harta mereka. Walaupun dia miskin, dia enggan memberikan kepada orang lain. Adapun kebutuhan pribadi atau keluarganya, dia merasa enggan untuk memberikannya, apalagi untuk kebutuhan masyarakat. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan hukuman api neraka kepada orang yang memiliki sifat tersebut. Nah, oleh sebab itu maka kita harus memelihara dan menjaga keseimbangan dari kedua sifat buruk tersebut. Karena Yazid bin Abdullah Habib mengatakan sifat baik sahabat Rasulullah SAW itu mereka makan bukan untuk bermewah-mewahan, mereka juga berpakaian juga bukan untuk bermegah-megahan, mereka makan hanya untuk memuaskan rasa laparnya, yaitu untuk menguatkan jasmaninya, yaitu karena mereka hendak ingin beribadah kepada Allah. Dan mereka berpakaian juga bukan untuk bermewah-mewahan, mereka berpakaian hanya untuk menutup aurat dan menjaga tubuh mereka dari angin dan panas. Nah, gimana anak-anak sampai sini sudah dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu kesederhanaan dalam kehidupan. Kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan dalam hidup ini dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Mari kita baca dan menerjemahkannya secara bersamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal masakin wa banas sabil wa la tubaddil tabdira. Dan berikanlah kepada keluarga terdekatmu atas haknya, kepada orang miskin, orang yang ada di jalan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar atas Tuhannya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin rabbika tarjuha faqul lahum qauman mansura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan atas harapanmu, maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang pantas. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah jadikan tanganmu kebelenggu pada lehermu, dan janganlah menundukkannya, karena itu akan membuat kamu terjerat dan menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan telah melapangkan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, maksud dari ayat di atas yaitu kehidupan kesederhanaan dalam hidup. Kita tidak boleh kikir dalam bersedekah ataupun infak. Kita tidak boleh boros, karena boros itu adalah saudara dari setan, dan setan itu ingkar terhadap Tuhannya. Di sana digambarkan orang yang kikir akan terbelenggu oleh tangannya pada lehernya, dan orang yang kikir juga akan tercerak, sedangkan orang yang sombong akan menyesal pada kemudian harinya. Dan Allah melihat kepada potensi pada hambanya. Allah juga memberikan rezeki kepada orang yang membutuhkan, dan mencukupi rezeki yang kepada orang yang mencukupi. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah paham?
Kalau tidak paham, saya akan membagikan kelompok ya. Di sini terdiri dari 20 orang. Saya akan membagi dalam 4 kelompok ya. Kelompok silahkan kalian bentuk sendiri. Kalian silahkan memahami kembali apa yang saya jelaskan. Lalu tanyakanlah kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, karena sudah didiskusikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, apa yang ingin ditanyakan? Oh iya, mengapa adanya sifat boros dan bakhil? Seperti yang tadi sudah saya katakan ya, timbulnya rasa pemborosan itu karena dia itu merasa cukup dan dia itu merasa mempunyai harta yang lebih. Oleh sebab itu dia itu memboros-boroskan hartanya. Sedangkan orang yang memiliki sifat kikir atau bakhil, dia itu merasa dirinya itu susah gitu karena dia itu orang miskin, jadi dia itu pelit kepada orang lain atau bakhil. Nah, siapa lagi yang ingin menanyakan? Ya kamu. Oh ya, bagaimana cara mengatasi supaya kita terjauh dari kedua sifat tersebut? Nah, sudah saya jelaskan ya. Cara mengatasi dari kedua sifat tersebut yaitu dengan kita bersedekah atau infak kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah cukup ya. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan tugas pada kalian, yaitu untuk menghafal ayat surat Quran, surat Al-Furqan dan surat Al-Isra yang kita tadi bahas ya, beserta terjemahannya, dan akan dites pada minggu yang akan datang. Jadi persiapanlah dari sekarang. Alhamdulillah pembelajaran semuanya sudah disampaikan. Alhamdulillah dengan berjalan dengan lancar. Maaf bila ada tutur kata yang tidak baik atau salah karena saya dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.